Kak, nama aku Sari Pakanya. Kakak bisa panggil aku Diva. Jadi tujuan aku kesini untuk jelasin bahaya begadang dan cara mencegahnya juga Kak. Kakak dengan kakak siapa nih? Sama Yas. Kakak kesibukannya apa nih? Aku lagi kerja sih. Oh, kakak sering begadang atau Sering. biasanya sampai jam berapa? Sekitar sampai jam 3-an sih. Kakak tahu nggak begadang itu apa Kak? Kurang tahu sih. Jadi begadang itu adalah suatu kebiasaan terjaga sampai larut malam dan tidur saat pagi datang. Terus tuh Kak, dampak begadang tuh sebenarnya banyak banget, apalagi untuk kakak yang pekerja kan. Jadi salah satu kebiasaan buruk yang dapat ditimbulkan dari bahaya begadang itu adalah penyakit. Tubuh kita ini kan perlu istirahat nih, karena kita sudah seharian aktivitas, terus kita nggak kasih tubuh kita untuk istirahat dan dipush terus, dipaksa melakukan kegiatan, jadinya nanti organ-organ tubuh kita tuh tidak dapat melakukan fungsinya dengan optimal. Nah, yang pertama tuh kualitas tidur dan pola tidur terganggu, karena kan normalnya kita dewasa nih waktu tidurnya tuh 7 sampai 8 jam. Nah, itu nanti juga bakal ganggu sistem imun, melemahkan sistem imun, karena saat tidur nanti tubuh tuh akan memproduksi sitokin yang membantu melawan bakteri dan virus. Nah, kalau kita kurang tidur, maka sistem kekebalan tubuh tuh nggak bisa kerja secara maksimal. Terus juga tubuh mudah terserang penyakit. Kakak pernah ngerasain sakit atau Paling pusing sedikit nah, sih. kan karena pusing tadi, jadi kita tuh mudah lupa juga. Karena kalau tidur, otak kita tuh akan mengalami proses regenerasi sel yang berguna untuk memperkuat ingatan. Nah, proses ini tuh juga akan memindahkan memori ingatan ke bagian otak yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan memori jangka panjang. Nah, kalau kita begadang, semua proses ini tuh bakal dihambat. Terus menurunkan kemampuan berpikir juga. Kebiasaan begadang tuh dapat mengurangi daya nalar, terus kita juga sulit untuk memecahkan masalah dan penurunan konsentrasi. Nah, makanya tuh kita nggak boleh terlalu sering begadang kalau nggak terlalu terpaksa, kecuali emang harus ada deadline, kayak besok harus dikirim ke bos kayak gitu. Karena tidur yang cukup tuh penting kan untuk menjaga kesehatan tubuh supaya tetap prima dan dapat melakukan aktivitas dengan optimal. Kalau cara pencegahannya kakak tahu nggak? Kurang tahu sih ya. Soalnya cara pencegahannya tuh sebenarnya tuh mudah banget untuk kita lakuin kalau memang kita mau. Jadi yang pertama tuh kakak bisa hindari stimulan di sore hari. Jadi stimulan tuh kayak kafein Kak. Kafein tuh kan nggak cuma di kopi aja, di teh juga ada, di coklat juga ada. Terus juga rutin olahraga, kakak bisa jogging. Kakak pulang kerja jam berapa? Aku pulang kerja jam 4. Nah, pulang kerja kakak bisa jogging supaya lebih rileks lah tubuh kita. Terus juga yoga, taupal juga bisa. Terus kakak juga bisa buat jadwal tidur yang teratur. Terus juga usahain weekend tuh nggak begadang, karena nanti kalau kita sudah buat jadwal tidur terus 2 hari weekend itu kita buat begadang, nanti jadinya berantakan jadwal tidur yang kita buat. Terus makan sewajarnya Kak, usahain 2 jam sebelum tidur tuh nggak usah makan, meskipun kayak yang tahan nanti tuh minum air putih aja atau cemil buah kayak gitu. Terus ini yang paling susah sih Kak, matiin segala gadget ya kan. Itu susah banget kan. Mungkin susah tapi coba pelan-pelan. Terus ikutin jadwal tidur yang kakak buat, kayak misalnya minimal maksimal jam 10 sudah harus tidur, paling molor jam setengah 11 kayak gitu. Nah, jadi itu Kak pengertian dari begadang, cara mencegahnya, dampaknya tuh juga besar, dan kalau misalnya kita pencegahannya itu mudah kok untuk dilakukan kalau memang kita mau berubah. Oke, terima kasih atas informasinya ya Iya, Kak terima Sadipa ya. Terima kasih banyak Kak.